Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menerangkan satu kaidah, yakni penerapan kaidah tughairul ahkam syar'iyyati bi tughairil amkinati wal azminati, yakni perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu terhadap jual beli online pada zaman sekarang, dan bagaimana Islam memandang hukum tersebut. Bisa kita ketahui bersama bahwasanya hukum Islam itu bisa berubah lantaran sebab adanya perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Begitu juga halnya dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam itu juga bisa berubah lantaran ada sebab, baik itu perubahan waktu, keadaan, bahkan tempat. Dimana pada zaman sekarang, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat dan penyebaran informasi serta pengaruh budaya asing yang mengakibatkan khususnya masyarakat di kalangan Indonesia ini mereka sangat gemar untuk melakukan transaksi online dibandingkan dengan transaksi offline itu. Apalagi di kalangan ibu-ibu, pemuda, bahkan anak-anak, mereka sangat gemar yang namanya melakukan transaksi online. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidaklah membebani seorang hamba untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang hamba itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baiklah, di video kali ini juga saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksud dengan jual beli online dan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli online. Sebelum melihat atau pandangan Islam mengenai hukum jual beli online tersebut, maka di sini saya ingin membahas yaitu pengertian jual beli itu sendiri. Adapun pengertian jual beli itu menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara adalah menukarkan harta dengan cara tertentu. Adapun macam-macam jual beli online, adapun macam-macam jual beli itu ada beberapa macam-macam. Yang pertama itu baik salam, di mana baik salam ini adalah pembayarannya di muka, terus barang itu akan dihantar di kemudian hari. Adapun bai al-istithna yaitu di mana ada kesepakatan antara pembeli dan penjual apakah pembayarannya di muka, di tengah, ataupun di akhir ketika barang itu sampai. Adapun yang ketiga yaitu bai murabahah, di mana penjual menerangkan harga dari barang tersebut, harga semula, maka terus ia mengatakan kepada penjual dia ingin mengambil keuntungan dari barang tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan baik murabahah. Adapun rukun jual beli dan syarat jual beli. Yang pertama yaitu rukun jual beli. Ada 4. Yang pertama penjual, yang kedua itu pembeli, yang ketiga barang yang dijualkan, yang keempat itu sighah. Itu ijab qabul antara pembeli dan penjual. Adapun syarat sahnya jual beli yang pertama yaitu syarat sah akil, atau penjual dan pembeli itu ada beberapa syarat. Yang pertama sama berakal, tidak ada gangguan jiwa sedikit pun, dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan, tidak mubazir, dan keduanya sudah baligh. Adapun syarat sahnya uang dan benda yang dibeli, yang pertama itu barangnya suci, tidak ada unsur najis dan sedikit pun. Yang kedua ada manfaat, di dalam jual beli barang tersebut, dan tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak ada manfaatnya sehingga merugikan pihak lain gitu. Adapun yang ketiga, barang yang diserahkan itu tidak dapat diperdagangkan yang tidak dapat diserahkan. Adapun yang keempat, barang itu milik penjual. Adapun seandainya penjual itu tidak
barang miliknya, akan tapi sudah ada perwakilan atau kesepakatan antara pemilik barang itu dijualkan oleh penjual itu sendiri. Adapun yang terakhir yakni barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu tidak ada unsur penipuan atau horor antara barang yang ingin diperjualbelikan. Adapun ijab dan qabul. Apa sih yang dimaksud dengan ijab dan qabul? Ijab dan qabul adalah ucapan antara pembeli dan penjual. Ijab adalah ucapan yang dilontarkan oleh penjual, yaitu saya jual barang ini dengan harga sekian. Adapun qabul yakni ucapan yang dilontarkan oleh pembeli, yakni contohnya saya beli barang ini dengan harga sekian. Adapun pengertian online itu sendiri ialah sesuatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut harus memerlukan yang namanya jaringan internet. Adapun jual beli online adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menggunakan internet yang bisa mengakses segala informasi dengan menggunakan platform yang menunjang untuk melakukan transaksi tersebut, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Terus hukum Islam. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Hukum Islam itu memiliki dua unsur. Yang pertama, hukum statis. Di mana hukum statis ini yaitu hukum yang tidak bisa berubah, tidak bisa berubah ataupun pembaharuan meskipun zaman berubah dan diterapkan pada masyarakat yang berbeda pula gitu. Adapun yang kedua yaitu hukum dinamis, di mana hukum dinamis ini adalah hukum Islam yang dapat berubah dengan waktu, tempat, dan keadaan di mana diterapkan hukum Islam tersebut gitu. Begitu juga halnya dengan hukum ekonomi Islam gitu. Adapun implementasi dari kaidah taghayyurul ahkam syar'iyyati bi taghayyuri amkinati wal azminati, bisa kita ketahui bahwasanya dalam pembahasan sebelumnya bahwa hukum Islam itu memiliki dua karakter, yakni hukum Islam statis dan hukum Islam dinamis. Begitu jugalah dengan hukum ekonomi Islam, ada yang hukum statis dan dinamis gitu. Adapun implementasi dari kaidah tersebut ialah sebagaimana di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, yaitu orang-orang banyak bergemar untuk melakukan yang namanya transaksi online dibandingkan dengan transaksi offline gitu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang hamba untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu gitu. Bisnis online itu diperbolehkan selagi tidak ada unsur penipuan, riba, kezaliman, dan lain sebagainya. Apabila terdapat penipuan, riba, dan kezaliman, maka transaksi tersebut tidak sah atau diharamkan oleh syariat. Adapun dasar diperbolehkannya transaksi online, yang pertama, tidak melarang ketentuan syariat agama seperti terjadi penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, pihak penjual hendaklah menjelaskan atau mendeskripsikan dengan jelas produk yang dijual, sehingga para pembeli itu mendapatkan penjelasan dari barang yang hendak dibelinya gitu. Terus bagaimana pada zaman Rasulullah SAW? Betul, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat itu teknologi di zaman beliau belum berkembang pesat seperti zaman sekarang.
Apakah kita harus mengikuti zaman Rasulullah SAW sehingga kita seorang muslim itu tidak melakukan atau mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW itu tidak mengapa, karena apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang, maka kita akan ketertinggalan jauh dan dikecilkan oleh orang-orang yang akan menghancurkan agama Islam ini khususnya, karena syariat diturunkan tidak lain untuk menjaga harta, jiwa, keturunan, nasab, dan akal gitu. Dengan kita melakukan transaksi secara online ataupun offline, maka secara tidak langsung kita sudah menjaga tujuan dari turunkannya syariat ini gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jual beli online adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak langsung bertemu saat melakukan negosiasi atau penawaran pada sebuah produk atau barang yang dijual belikan itu. Dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat terjadi saat ini, begitu juga dengan hukum Islam yang terjadi saat ini, yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi, di mana jual beli online di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada, sebab teknologi di zaman dulu tidaklah sepesat teknologi zaman sekarang. Oleh karena itu Islam memperbolehkan melakukan transaksi online selama transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Namun demikian bukan berarti tidak ada peraturan yang mengatur transaksi online yang terjadi pada zaman sekarang. Islam memperbolehkan transaksi online itu selama tidak ada unsur yang dapat merusak transaksi tersebut, seperti adanya penipuan barang, kezaliman, riba, horor, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari penjelasan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.